Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wahyu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Pengkhotbah 7 ayat 21. Pengkhotbah 7 ayat 21. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuk engkau. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pernahkah kita memposting sesuatu secara online, lalu kita pergi begitu saja, tanpa peduli apa yang dipikirkan orang lain, atau bagaimana reaksi orang lain terhadap kiriman atau postingan kita tadi? Kebanyakan orang tidak dapat membayangkan hal itu. Apa yang membuat media sosial begitu membuat ketagihan, atau bahasanya adiktif? Mengapa? Mengapa kita harus kembali dan memeriksa kembali gambar yang telah kita posting 50 kali setelah kita mempostingnya? Atau mengapa kita terus-menerus memeriksa ponsel kita setelah kita mengupload, memberikan gambar atau status kita? Ya, karena semua orang menginginkan persetujuan orang lain. Orang-orang sangat membutuhkan untuk disukai. Ketika kita mendengar bunyi ding dari notifikasi kita, maka dopamin dilepaskan dari otak kita. Dan itu akan sangat memuaskan. Setiap bunyi ding memenuhi kebutuhan kita akan persetujuan, dan rasanya kita tidak akan pernah merasa cukup. Tetapi Alkitab berkata di dalam Yakobus 2 ayat 1, saudara-saudara yang terkasih, janganlah pendapat umum mempengaruhi bagaimana kamu menghidupi imanmu yang mulia, yang berasal dari Kristus. Yang benar adalah bahwa pendapat umum tidak ada hubungannya dengan iman kita. Jadi jangan kita biarkan pendapat umum menentukan apa yang kita percayai. Janganlah pendapat umum mengganggukan apa yang saudara dan saya rasakan serta saudara saya lakukan. Tidak peduli berapa banyak yang suka atau notifikasi yang kita dapatkan, kita tidak akan pernah menuntut kita ke arah Yesus Kristus. Pendapat orang lain tidak akan pernah membawa kita kepada Kristus. Alkitab juga berkata di dalam Pengkhotbah 7 ayat 21, janganlah kamu memperhatikan segala sesuatu yang dikatakan orang. Bahkan ketika kita membuat unggahan media sosial yang paling bijaksana, paling bahagia dan paling menggembirakan, beberapa orang masih akan memberikan komentar yang tidak sesuai dengan harapan kita, atau mungkin benar-benar jahat. Jika kita membuat unggahan karena kita membutuhkan sejumlah yang suka untuk merasa lebih baik tentang diri kita sendiri, maka pastikan kita akan kecewa. Tetapi ketika kita tidak hidup untuk mendapatkan persetujuan orang lain, apa yang dikatakan satu orang di media sosial tidak akan membuat kita sukses atau gagal. Ketika kita dapat mengatakan sesuatu secara online tanpa khawatir tentang bagaimana orang lain akan bereaksi terhadapnya, maka kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh berapa banyak orang yang menyukai unggahan tersebut. Semua orang menginginkan persetujuan orang lain. Tetapi ketika kita memiliki fokus yang benar, seperti yang Tuhan Yesus katakan, kita hanya peduli untuk menyenangkan Bapa kita di surga. Tuhan Yesus berkata, aku berusaha untuk menyenangkan Dia yang mengutus aku. Yohanes 5 ayat 30. Ketika kita hidup untuk mendapatkan persetujuan dari satu pribadi, akan lebih mudah untuk menggunakan media sosial sebagai alat yang bermanfaat dan bukan sebagai tongkat penumpang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Firman-Mu menolong kami supaya kami memiliki motivasi yang benar ketika kami mengunggah di media sosial. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.